Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Reynaldo Johannes Kurniawan. Kita masih melanjutkan untuk series pembelajaran TKA untuk mata pelajaran matematika wajib ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik fungsi. Ya, jadi kalau fungsi itu nanti kita bakal mengenal yang namanya domain, kodomain, dan range gitu ya. Oke, misalnya yang pertama di sini aku punya himpunan A dan himpunan B gitu ya. Nah, di sini dari A itu dipetakan ke B gitu ya. Jadi kalau fungsi itu dipetakan gitu istilahnya dari domain ke daerah kodomain gitu ya. Nah, A ini tuh sebagai daerah asal ya atau si domainnya yaitu ada 1, 2, 3, 4. Kemudian daerah kodomain itu adalah daerah kawan ya sebutan lainnya di mana ada A, B sama C. Nah, kemudian di sini ada satu lagi ya yaitu range. Range itu adalah daerah hasil gitu. Jadi yang benar-benar merupakan pasangan dari si domain yang ada, yaitu cuman A sama B doang. Di sini C-nya itu dia nggak nggak punya pasangan ya, maka dari itu dia cuman bagian dari kodomain aja, tapi dia bukan range gitu ya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis fungsi yang kurang lebih sangat umum digunakan di level SMA ya. Yang pertama, misalnya fungsi linear gitu. Notasi umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Di mana M itu sebagai gradien ya. Kalau misalnya nilai dari gradiennya itu lebih besar dari 0, ya fungsi linear itu kan bentuknya ya garis lurus aja ya, garis linear gitu. Kalau gradiennya lebih besar dari 0, maka dia bentuknya kayak gini. Ya, untuk yang gradien positif. Kalau gradiennya bernilai negatif, maka dia arahnya berkebalikan jadi kayak gini gitu ya. Oke, sebagai contoh kita coba kerjain ini, gambarkan fungsi Y sama dengan 2x min 2 gitu. Oke, pertama-tama kalian cari dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Jadi kalian cari ketika nilai X dan Y-nya itu 0. Nah, jadi kalian bikin kayak tabel SPTLDV ya gitu. Jadi bikin ketika X-nya 0, Y-nya 0 berapa masing-masing. Kalau misalkan X-nya 0 di situ, kita bisa langsung dapat yaitu Y-nya min 2. Dan kalau Y-nya yang 0 gitu ya, kita bisa dapat hasilnya adalah 1 gitu. Oke, kemudian kalian tinggal cari aja titik-titiknya masing-masing. Pertama ada 0, min 2, berarti ya kisaran segini lah ya. Ini 0, min 2. Kemudian ada juga di situ 1,0. Oh ya, anggaplah di sini lah 1,0 gitu ya. Kemudian kalian tarik garis aja tuh ya. Tarik garis lurus dari min 2 ke 1 gitu. Nah, kemudian kalian tinggal lurusin aja ke atas gitu. Ini juga ke bawah dari min 2 gitu ya. Ya anggaplah itu lurus lah ya, soalnya aku nggak pakai penggaris di sini. Nah, tapi kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya tipe kedua itu ada fungsi kuadrat ya, dimana notasi umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Sebelum kita mencoba untuk menggambarkan grafik fungsi, di sini aku mau ngasih tahu beberapa hal yang sering dibahas ya di fungsi kuadrat. Yang pertama ada titik balik atau titik maksimum atau titik minimum gitu ya. Ya pokoknya that kind of stuff lah ya. Nah, cara ngitungnya adalah min B per 2A, B kuadrat kurang 4AC per min 4A gitu ya. Dimana kalian tinggal masukin aja masing-masing angkanya. Kalau di fungsi yang ini, A-nya itu anggapannya adalah 1 ya, yang depannya si X kuadrat. Kemudian B-nya min 4, C-nya plus 4. Oke, masukin aja. Di sini jadinya minus, B-nya adalah min 4 ya. Min 4 per 2A, A-nya 1, ini masukin B-nya lagi ya, min 4 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 4 aja. Dibagi dengan minus 4A ya, A-nya 1. Gitu. Nah, di sini tinggal dihitung aja ya. Min 4 jadinya 4 doang, per 2 jadinya 2, min 4 dikuadratin itu 16 ya, kurang 4 kali 1 kali 4 ya kurang 16 ya, 16 kurang 16 0. 0 bagi min 4 ya tetap 0 gitu ya. Jadi titik baliknya adalah 2,0 gitu. Kalau kalian mau diminta untuk menggambarkan, kalian boleh titikin dulu tuh ya 2,0. Ya kisaran sini lah ya. Nah. Kemudian ada juga titik potong sumbu X. Jadi kalau titik potong sumbu X itu Y-nya 0 ya, sama aja kayak yang tadi gitu.
dimana tadi fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Nah, kalian coba masukin nih, Y-nya 0. 0 sama dengan, nah kalian coba jabarin bentuk ini gitu ya. Nah, kalau dijabarin kan itu bakal jadi X min 2 kali dengan X min 2 juga nih. Jadi dapat ya, kalau misalkan ini kali ini sama dengan 0, maka dari itu bisa aja X min 2 yang pertama yang sama dengan 0, atau juga bisa X min 2 yang kedua sama dengan 0 gitu ya. Ya, ini sebenarnya sama aja kayak X min 2 dikuadratin, tapi nggak apa-apa, kita bagi kasus kayak gini juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi kita dapat X yang pertama itu bisa sama dengan 2, dan juga X yang kedua tuh bisa juga sama dengan 2 ya, sama ya. Jadi langsung simpulin aja kalau X-nya itu sama dengan 2 gitu. Tapi nanti biasanya beda gitu ya. Kalau misalkan ini dua-duanya beda ya udah berarti ada 2 X-nya. Nah, kebetulan di sini akarnya kembar ya karena diskriminannya 0 gitu. Kemudian ditanya titik potong sumbu Y gitu. Nah, berarti X-nya yang 0 sekarang. Jadi Y sama dengan, nah X-nya ganti 0. Jadi 0 kuadrat kurang 4 kali 0 tambah 4. Jadi Y-nya sama dengan 4 gitu ya. Nah, jadi kita dapat deh titik potong sumbu X-nya ya. Pasangin aja X-nya 2, Y-nya 0 gitu. Nah, kalau untuk titik potong sumbu Y, X-nya 0, Y-nya 4 gitu. Boleh kalian titikin deh. 2,0. Oh, tetap ini ya kebetulan gitu. Dan juga tadi berapa? 0,4. Kita titikin ya kisaran sinilah ya. Nah, kemudian ya, untuk menggambarkan fungsinya di sini aku punya sedikit notes di mana kalau A-nya positif maka dia grafiknya terbuka ke atas ya, parabolanya kayak gini, kayak huruf U. Kalau A-nya negatif maka dia kayak huruf N gitu ya, terbuka ke bawah. Nah, jadi kalian bisa kayak kira-kira lah kurang lebih gambarnya kayak gimana ya. Kan titik baliknya di sini nih. Kemudian A-nya positif dan dia juga melewati 0,4 ya. Jadi kalian bisa gambar kurang lebih kayak gini. Nah, gitu ya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian kita lanjut ke fungsi rasionalnya. Sebenarnya kita nggak terlalu banyak yang bisa dibahas gitu ya di sini. Karena cukup jarang juga ya diminta untuk menganalisis grafik fungsi rasional, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau grafik fungsi rasional tuh bentuknya yang pecahan ya. Jadi yang kayak aku pernah singgung di materi awal, kalau sesuatu yang rasional tuh bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, ini kan bentuknya pecahan gitu ya. Oke. Nah, pertama-tama nih, misalnya disuruh gambarkan Y sama dengan 2X plus 1 per X plus 3. Nah, pertama-tama kalian cari dulu asimtot vertikalnya lah untuk menggambarkan grafik fungsi ini gitu ya. Caranya gimana? Penyebutnya sama dengan 0 ya. Jadi, X plus 3 itu anggap sama dengan 0. Nah, dapatlah X sama dengan min 3. Nah, ini adalah asimtot vertikalnya. Gitu. Kemudian asimtot horizontal itu adalah rasio koefisien X gitu ya. Jadi yang atas tuh kan 2, yang bawah tuh 1 ya. Ini koefisien X-nya ya udah tinggal dibagi aja 2 bagi 1. Gitu. Ini tinggal 2 bagi 1. Ya sama dengan 2 gitu ya. Nah, ya Y sama dengan 2 lah ya anggapannya gitu. Karena kan tadi udah asimtot vertikal itu X sama dengan min 3, berarti asimtot horizontal itu pakai Y ya. Jadi Y sama dengan 2 gitu. Oke, kemudian kalau misalkan disuruh gambarin ya udah tinggal pakai grafik kartesius aja ya, koordinat kartesius. Terus kalian bikin dulu garis-garisnya ya. Pertama dari X sama dengan min 3 dulu yang asimtot vertikal. Min 3 mungkin kisaran sini aja. Nah, kalian tarik garis gitu ya. Nah, ini adalah asimtotnya. Kemudian asimtot horizontal itu yang Y sama dengan 2. Oke, misalnya kisaran sini deh. Nah, kalian bikin garis gitu ya. Kemudian kalian boleh pakai beberapa titik bantu ya, bebas berapa aja, pakai yang bulat aja biar ngitungnya gampang. Nanti bakal dapat bentuk untuk grafik fungsi rasional tuh kurang lebih kayak gini. Ya. Nah, jadi ada kayak gini gitu ya. Kemudian yang ininya juga, nah jadi kayak dicerminin gitu ya istilahnya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian kita masuk ke tema yang sebenarnya cukup simple ya. Jadi aku bisa jelasin ini mungkin dalam waktu yang lebih cepat, yaitu mengenai fungsi komposisi dan juga fungsi inverse.
Oke, misalkan aku punya dua fungsi di sini yaitu fungsi f di mana fx sama dengan 2x plus 1 dan fungsi g di mana gx sama dengan 3x min 1 per 2. Tentukan FOG dan juga GOF gitu ya. Ya sebutannya ini bukan O ya, sebenarnya ini bundaran namanya. Ya itu simbol untuk komposisi. Nah, yang pertama dari FOG dulu gitu ya. FOG itu sebenarnya sama aja kayak FGX. Apa sih arti ekspresi ini? Arti ekspresi ini adalah si fungsi f ya, yang 2x plus 1 ini x-nya aku ganti sama gx gitu. Jadi kalian perhatiin dulu fungsi yang di depannya yaitu f kan. Nah, kan 2x plus 1 ya. X-nya kamu ganti sama gx gitu. Nah, kayak gini, jangan lupa masih ada plus 1. Ini bisa coret-coret karena perkalian, jadi sama dengan 3x min 1 tambah 1 ya. Ya hasilnya 3x gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya GOFX itu artinya sama aja kayak GFX. Artinya apa? Fokus dulu dari fungsi yang di depannya yaitu si G. G itu adalah 3x min 1 per 2. Nah, x-nya ganti sama fx, jadi tinggal dibalik aja. 3, nah x-nya ganti sama fx, yaitu 2x plus 1. Ini min 1 per 2. Oke, tinggal masukin ke dalam ya, ini capit kepiting 3-nya. Jadi 6x plus 3 kurang 1 per 2. Atau dengan kata lain ya sama dengan 6x plus 2 ya, per 2. Oke, kalian masih bisa sederhanain ya bentuk yang ini. 2-nya ini bisa kita faktorkan gitu ya. Nah, jadi 2 kali 3x plus 1. Nah, ini kalau kalian capit kepiting bentuknya sama aja kayak yang di atas gitu ya. Cuman kenapa aku faktorin kayak gini biar bisa dicoret sama bawahnya. Jadi sama dengan 3x plus 1 untuk bentuk paling sederhananya gitu. Nah, jadi kita bisa simpulin ya kalau FOG itu 3x, kalau GOF itu 3x plus 1. Jadi kita punya suatu sifat juga kalau FOG itu belum tentu sama dengan GOF ya. Jadi kalian nggak boleh kebalik ngerjainnya gitu. Nah, kemudian gimana kalau misalkan ini inverse gitu ya. Nah, inverse tuh dilambangkan dengan pangkat min 1, tapi itu bukan artinya kalian ngitung 1 per ya kayak di eksponen, itu enggak. Tapi kalian ngitungnya gini. Jadi kalian balikin nilai dari Y itu jadi X dan X jadi Y ya. Misalkan tentukan F inverse ya. Oke. Fungsi Fx itu kan tadi berapa ya? Fx itu 2x plus 1. Dimana kita tahu bahwa Fx itu tuh sebenarnya sama aja kayak Y ya, yang kita udah pernah pelajarin gitu. Nah, kalau kalian mau nyari inverse ya, kalian mau nyari inverse itu kalian tuker Y-nya jadi X dan X-nya jadi Y. Jadi X sama dengan 2Y plus 1. Dan di sini idenya kurang lebih kayak gini. Karena kita tahu bentuk fungsi itu udah pasti Y sama dengan, jadi tujuan kalian adalah nyari bentuk Y sama dengan juga gitu setelah kalian ngubah kayak inverse tadi ya. Jadi sini bentuk Y sama dengan cara plus 1 pindahin ke kiri dulu jadi X min 1 sama dengan 2Y. Bagi kedua ruas sama 2. Jadi kita dapat deh bahwa bentuk Y itu sama dengan X min 1 per 2. Nah, ini adalah fungsi inverse dari si F. Itu ya. Kemudian tipe soal kedua misalnya ditanya FOG inverse. Itu artinya kalian cari dulu FOG-nya, dimana tadi udah sempat kita hitung ya, yaitu 3x. Baru kalian inversin gitu. Jadi kita udah dapat tadi FOG itu sama dengan 3x. Nah, ditanya inverse-nya. Ditanya inverse-nya ya berarti tinggal dibalik aja ya, dimana FOG ini kan sama aja kayak Y sama dengan 3x. Ini tinggal kalian balik aja. Jadi X sama dengan 3Y. Tuh. Bagi 3 kedua ruas jadi ketemu deh Y-nya sama dengan X per 3 gitu. Nah, kurang lebih materi yang fungsi seperti itu ya. Nah, mungkin biar kalian bisa lebih lancar lagi untuk kerjaan soal fungsi, kan ini mungkin ada yang perlu kalian kerjakan secara intuitif dan juga ada yang beberapa pakai rumus ya. Jadi tips dari aku yang penting banyak-banyak latihan aja gitu ya. Kalau misalkan kalian udah sering latihan pasti lama-lama lancar kok untuk bagian fungsi ini karena sebenarnya nggak terlalu susah.
Oke, mungkin cukup sekian aja dari aku untuk materi pada hari ini. Terima kasih ya semuanya.